Halo teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, sini aku Zidane Ramadan akan menjadi tutor teman-teman di English class. Pada kesempatan kali ini aku juga akan mengajar English class yang pertama. Yang pertama ya teman-teman. Habis itu, oke. Oh ya, aku belum nanya nih kabar teman-teman gimana. Aku harap kabar teman-teman semua baik-baik aja ya. Amin. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Slide berikutnya adalah perkenalan diri aku, introduction. Hello all, good morning. My name is Zidane Ramadan. I'm from Faculty of Engineering, University of Indonesia. I'm going to be your English tutor for this semester. Halo semua, selamat pagi. Namaku Zidane Ramadan. Aku dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Aku akan menjadi aku akan menjadi tutor bahasa Inggris untuk kamu semua dalam kurun waktu 1 semester ke depan. Mohon kerjasamanya ya teman-teman. Terus di sini ada 2 foto aku. Yang satu ada foto di di universitas, tapi yang itu cuma foto virtual. Oke, lanjut ya teman-teman ke pembahasan. Apa yang bakal kita bahas nih hari ini? Yang mau aku bahas itu ada 2, ada perkenalan sama teks interaksi interpersonal. Oke, dari perkenalan yang aku mau adalah kamu bisa memberi dan meminta informasi terkait jati diri, baik pendek atau sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Terus kalau yang di teks interaksi interpersonal, aku ingin kamu bisa menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, dari sini teman-teman sudah tahu apa yang mau kita bahas sama outcome apa yang ingin aku capai dari teman-teman belajar ini. Kita lanjut aja ke pembelajarannya. Lanjut ke pertama, perkenalan, introduction bahasa Inggrisnya. Nah, ini ya teman-teman, perkenalan. Oke, kita lihat dulu dialog ini teman-teman pertama. Hello, my name is Tejo. Hi, I'm Jamal. Yang dilihat teman-teman. Hello, my name is Tejo. Hi, I'm Jamal. Nice to meet you, Mr. Jamal. Nice to meet you too, Mr. Tejo. Oke. Nah, di sini mereka berdua, si Tejo sama si Jamal itu sedang melakukan perkenalan atau sedang melakukan introduction. Aturannya tuh gimana sih kalau misalnya mau introduction? Nah nih, sudah aku bikin jadi 3 poin. Pertama, when you meet a new friend, you can say hi or hello. Saat kamu bertemu teman baru, kamu bisa ngomong hi atau hello. Terserah, ini kamu teman-teman bisa pilih aja sesuai kemauan teman-teman. Itu yang kedua, when you introduce yourself, you can say hi, I'm blah blah blah, or hello, I'm blah blah blah. When you want to introduce atau memperkenalkan, introduce itu memperkenalkan ya. Memperkenalkan. Memperkenalkan. Mana ya biar muat? Oke, sini. Introduce itu memperkenalkan. When you introduce yourself, saat kamu memperkenalkan diri kamu sendiri, kamu bisa bilang, hi, di sini titik-titik sebagai nama kamu. Ya, misalnya kalau untuk aku, hi, I'm Zidane. Gitu. Atau nggak, hi-nya boleh diganti sama hello. Jadi, hello, I'm Zidane. Gak apa, itu terserah teman-teman mau pakainya kayak gimana. Terus, poin selanjutnya, you can also say, hi, my name is, or hello, my name is. Kamu ya udah tadi kan aku jelasin kalau kamu bisa boleh hi I'm Zidane itu gak apa-apa nggak masalah tapi kamu juga bisa kayak gini yang di bawah hi my name is baru sebut nama kamu Zidane gitu ya teman-teman boleh pakai my name is atau I'm doang juga nggak apa-apa. Oke sampai sini nah ini contohnya ya hello my name is Zidane. Oke sampai sini apakah penjelasan dari aku cukup jelas? Aku harap cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, to answer someone when they introduce themselves, you can say untuk menjawab seseorang saat mereka memperkenalkan diri mereka sendiri, kamu bisa bilang, nih kalau misalnya kamu sedang ada orang yang memperkenalkan dirinya ke kamu balasnya gimana? Nah, kamu bisa balas dengan tiga ini. Pertama, how do you do? Kamu bisa langsung nanya, bagaimana kabarmu? Atau yang kedua, nice to meet you. Senang dapat bertemu denganmu. Atau yang ketiga, glad to meet you. Senang dapat bertemu denganmu. Glad itu tuh sama aja kayak senang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum tahu.
Glad itu sama aja kayak senang. Oke, habis itu lalu kalau teman-teman udah balas pakai ini dengan nanya how do you do atau bisa bilang nice to meet you atau bisa bilang glad to meet you. Nanti yang lawan bicara teman-teman biasanya bakal jawab ini. Sesuai. Pertama, dia bisa jawab how do you do atau nice to meet you too atau glad to meet you too. Belakangnya ada tuh. Tuh itu artinya di sini tuh juga gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman nanya how do you do, orang yang ditanya bakal jawab how do you do juga, saling nanya kabar kayak gitu. Terus kalau misalnya ada bilang nice to meet you, biasanya lawan bicara teman-teman bakal ngomong nice to meet you too, senang bertemu denganmu juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sampai sini apakah penjelasan aku cukup jelas? Oke, kita ke contoh dulu aja kali ya biar teman-teman bisa kebayang. Misalnya aku mau memperkenalkan diri. Hi, my name is Zidane. Nah, habis teman-teman memperkenalkan diri, teman-teman bisa langsung ngomong aja kayak gini, nice to meet you, nice to meet you. Nah, ntar lawan bicara teman-teman pasti bakal jawab, nice to meet you too. Kayak gitu. Oke, bentar ya teman-teman lagi agak nge-lag nih. Nah, oke. Nah, sampai sini apakah penjelasan aku udah cukup jelas? Aku harap udah cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya ke slide berikutnya. Nah, selesai nih yang perkenalan. Aku harap teman-teman udah bisa memperkenalkan diri teman-teman ya. Kalau misalnya udah paham slide-slide yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke teks interaksi interpersonal. Teks interaksi interpersonal itu ada beberapa. Kita lanjut dulu ke yang pertama. Pertama ada menyapa. Nah, menyapa ini dalam bahasa Inggris itu greetings. Dan kosakata yang perlu teman-teman kuasai dalam menyapa adalah yang empat nih. Empat ini adalah yang utama. Pertama ada good morning atau selamat pagi. Yang kedua ada good afternoon atau selamat siang. Yang ketiga ada good evening atau selamat malam. Ada yang terakhir good night atau selamat tidur. Gitu. Ini dipakainya sesuai dengan waktunya ya. Misalnya teman-teman ketemu teman-temannya teman-teman nih di pagi hari, teman-teman bisa aja langsung ngomong good morning gitu. Ntar mereka bakal balas good morning to, pakai to juga biasanya jawaban belakangnya. Oke, sampai sini sudah paham ya teman-teman. Nah, nih afternoon tuh siang, evening malam. Kalau night itu sebenarnya evening sama night itu sama aja bisa dipakai. Cuman kalau night itu lebih umum dipakai untuk perpisahan di malam hari untuk selamat tidur. Makanya dia di sini dibilangnya selamat tidur bukan selamat malam. Kalau selamat malam biasanya good evening gitu. Lanjut ya teman-teman, sampai sini aku harap teman-teman sudah paham. Lanjut. Nah nih, aku ada contoh dialognya. Pertama, si teacher ngomong good morning students, good morning madam. Madam itu artinya bu. Ya, kalau di bahasa Inggris madam itu artinya bu, ibu gitu. Selamat pagi bu gitu. Good morning madam. How are you students? We are fine madam. And how are you madam? Nih, tadi ya, oke. Okay. I'm fine too, thank you. Gitu. Nih ya, kalau misalnya ditanya, how are you students? Bukan students sih, maksudnya kalau ditanya how are you, kalau teman-teman ngerasa baik-baik aja, teman-teman bisa jawab we're fine, atau kalau di sini kan rame makanya we're. Kalau teman-teman sendirian, teman-teman bilang aja I'm fine gitu. Tapi kalau teman-teman nggak merasa baik-baik aja, teman-teman bisa bilang I'm not fine. Gitu ya. Oke, sampai sini aku harap teman-teman jelas dengan teman-teman paham dengan penjelasan aku. Oke. Nah, habis itu nih ada catatan dari aku. Ingat, good night dipakai untuk perpisahan di malam hari, sementara good evening dipakai untuk menyapa di malam hari. Yang kalau teman-teman ketemu orang di malam hari dan mau menyapa, bilangnya bukan good night, tapi good evening. Nah, kalau teman-teman udah selesai ketemuan, terus mau pulang, mau berpisah sama orang yang teman-teman temui ini di malam hari, teman-teman bisa bilang good night, kayak gitu. Untuk perpisahan di malam hari sama untuk menyapa di malam hari itu beda ya, teman-teman. Oke, sampai sini aku harap teman-teman
paham dengan penjelasan aku. Oh ya, BTW ini ekstra dari aku. Ini fine ini bisa aku jadi artinya itu baik. Ya, fine. Oke. Sebentar ya. Nah, oke. Sampai sini aku harap penjelasan dari aku cukup jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebentar, lagi loading dulu dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada ucapan terima kasih. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kan kita udah bahas tentang menyapa atau greetings. Sekarang kita bahas ucapan terima kasih atau dalam bahasa Inggrisnya saying thanks. Oke, kosakata yang harus teman-teman kuasai dalam mengucap terima kasih itu ada 6. Pertama, thank you atau terima kasih. Yang kedua, you're welcome atau terima kasih kembali. Birthday, itu artinya ulang tahun. Help, membantu. Beautiful, cantik. Congratulations, selamat. Oke, ini ya. Nih, kita lihat dulu dialognya. Thank you, Amir. You're welcome. Ini soalnya si ceweknya jatuh dari sepeda, terus ditolongin sama si Amir. Jadi cewek bilang terima kasih. Thank you, Amir. Nah, si cowoknya bakal bilang sama-sama atau terima kasih kembali dengan jawab you're welcome. Tuh, thank you artinya terima kasih. You're welcome, terima kasih kembali atau sama-sama. Ini sama aja kayak sama-sama ya. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini dialog 2. Happy Father's Day, Dad. Thank you, Rini. Selamat Hari Ayah, Ayah. Terima kasih, Rini. Gitu. Tapi di sini bilangnya sih dia birthday. Kayaknya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Oke, habis itu ini yang nomor 3 sampai 6 teman-teman cukup tahu aja ya artinya. Birthday itu ulang tahun, help membantu, beautiful cantik, sama congratulations itu selamat. Oke, sampai sini kita lanjut aja ya teman-teman langsung. Oke. Nah, nih. Teman-teman bisa ngomong makasih saat you say thank when you when selamat. You say thank you when maaf. Oke. Teman-teman bisa ngomong terima kasih saat kondisi-kondisi tertentu nih. Ada 5 di sini. Pertama, when someone asking how are you? You can answer I'm fine, thank you or I'm fine, thanks. Saat seseorang menanyakan bagaimana kabarmu, kamu bisa menjawab aku baik-baik saja, terima kasih. Atau aku baik, terima kasih. Gitu. Ini, kalau ditanya, how are you? Kalau ditanya bagaimana kabarmu, teman-teman bisa jawab, I'm fine. Kalau teman-teman merasa baik-baik aja. Tapi kalau teman-teman lagi nggak merasa baik-baik aja, teman-teman bisa tambahin jadi I'm not fine. Gini. I'm not fine gitu, nggak masalah kok. Abis teman-teman bilang I'm fine atau I'm not fine terserah teman-teman, biasanya sih I'm fine ya, semoga aja teman-teman baik-baik aja gitu. Teman-teman bisa bilang ucapan terima kasih seperti thank you atau thanks. Thanks itu sama aja kayak thank you tapi dia agak gaul aja, agak lebih pendek aja. Tapi sebenarnya nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini penjelasan dari aku untuk nomor 1 sudah cukup jelas ya. Oke, ke yang nomor 2. When someone cares about you, ketika seseorang peduli padamu. Jadinya kayak tadi nomor 1, dia nanya bagaimana kabarmu. Nah, itu orang tersebut sedang menunjukkan bahwa dia peduli sama teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah merasa ada orang yang peduli sama teman-teman, teman-teman bisa bilang thank you atau thanks. Seperti itu. Nah, biasanya nomor 3, when someone congratulates you, ketika seseorang menyelamatimu. Tadi congratulation. Kalau misalnya teman-teman nih, congratulations on your work misalnya. Selamat atas kerjamu, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah dibilang selamat sama seseorang nih, teman-teman seharusnya bilang terima kasih kan. Kayak kalau dia udah pakai kosakata congratulation atau dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya yang kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman sadar saat dia sedang menyelamatkan teman-teman, sedang
memberi selamat kepada teman-teman maksudnya. Teman-teman bisa bilang thank you atau thanks gitu. Sama selanjutnya nomor 4. When someone helps you, ketika seseorang menolongmu. Tadi ya, helps itu artinya menolong. Helps artinya menolong. Kayak when someone helps you, ketika kalau teman-teman dibantuin, tadi kayak si cewek nih sama si cowok, kan si ceweknya jatuh dari sepeda, dibantuin sama cowoknya. Karena si cewek itu merasa dibantu, jadi si cewek harus ngomong thank you. Nah, terus kalau udah dijawab thank you, teman-teman bisa balas you're welcome. Seperti itu. Sama yang terakhir nih nomor 5, when someone praises you, ketika seseorang memujimu. Kalau teman-teman habis dipuji ini, misalnya aku ada dialog antara A sama B. Hello, B, you look beautiful today. Nah, halo B, kamu terlihat cantik hari ini. Terus B-nya kan si A lagi memuji si B, berarti si B harus ngomong terima kasih. Thank you. Terima kasih A gitu. Si A-nya balas pastinya sama-sama. You're welcome atau terima kasih kembali. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai sini aku harap penjelasan dari aku cukup jelas. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ada kita menunjukkan simpati. Sebentar ya teman-teman. Nah, menunjukkan simpati. Atau dalam bahasa Inggrisnya showing sympathy. Kosakata yang nih, bentar, kita lihat dulu dialognya. Ada dialog Lucy sama Sari. Kita baca pertama. Hi Sari, what's the matter with you? Sari bilang, I have a toothache. Lucy, oh, it's bad. You should go to a dentist. Thank you, Lucy. Oke, gitu. Nah nih, teman-teman harus tahu dulu. Toothache itu artinya apa sih? Toothache itu artinya sakit gigi. Nah, habis itu ada dentist. Dentist itu apa sih? Dentist itu dokter gigi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sini Lucy nanya. Bukan Lucy. Iya, Lucy nanya pertama. Hi Sari, what's the matter with you? Kamu kenapa? Habis itu Sari bilang, I have a toothache. Aku sedang sakit gigi. Lucy bilang, oh, it's bad. Waduh, buruk sekali. You should go to a dentist. Kamu harus pergi ke dokter gigi. Sari bilang, terima kasih, Lucy. Gitu. Nah, kosakata yang harus teman-teman kuasai saat ingin menunjukkan simpati adalah yang pertama nih, what's the matter? Ada apa? Yang kedua, what's wrong? Ada masalah. Yang ketiga, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? 4, sorry to hear that. Sedih mendengarnya. 5, glad to hear that. Senang mendengarnya. Jadinya teman-teman harus kosakata 5 kosakata ini itu seperti lagi menunjukkan simpati. Teman-teman kasihan sama lawan bicara teman-teman. Kayak tadi, si Sari. Sari bilang, oh it's bad. Oh it's bad itu bisa menunjukkan simpati atau enggak nih yang pertama, what's the matter with you? Kan sama kayak nomor 1 ini. Nah, berarti si Lucy sedang menunjukkan simpati ke si Sari. Kalau habis menunjukkan simpati, biasanya lawan bicara bakal bilang terima kasih. Makanya di sini Sari bilang thank you Lucy, seperti itu. Itu ya teman-teman. Habis itu, oh ini kan cuma 5, ada lagi nih. Nah, nomor 6, get well soon. Semoga cepat sembuh. Itu nomor 7, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Yang 8, take a rest. Beristirahatlah sejenak. 9 sama 10, ini kosakata yang tadi ya. Kalau toothache itu sakit gigi, headache sakit kepala. Nah, gitu. Nah, itu nih ada peraturan-peraturan yang teman-teman harus terapkan kalau menunjukkan simpati atau showing sympathy. Pertama, first, to express sympathy, you can say what's matter. Yang pertama, untuk mengekspresikan simpati, teman-teman bisa bilang what's the matter, ada apa gitu. Kan tadi what's the matter artinya ada apa. Teman-teman bisa bilang kayak gitu untuk menunjukkan rasa simpati.
Nomor 2. Second, when someone is in bad condition, you can say, pilih aja. A, sorry to hear that. B, get well soon. C, take a rest. Oke, artinya saat teman-teman, saat seseorang sedang berada dalam kondisi yang buruk, bad itu buruk ya. Saat seseorang sedang dalam kondisi yang buruk, teman-teman bisa ngomong, sorry to hear that. Sorry to hear that tuh sedih mendengarnya. Atau enggak, get well soon, semoga lekas sembuh. Atau yang C, take a rest, beristirahat sejenak. Ini teman-teman bisa pilih aja ya salah satu mau pakai yang gimana. Kalau misalnya teman-teman itu menemukan kondisi yang buruk di lawan bicara teman-teman untuk menunjukkan simpati tentunya. Habis itu lanjut ke aturan nomor 3. Kalau teman-teman itu ditunjukin simpati, kan di sini teman-teman menunjukkan simpati dari tadi. Kalau teman-teman ditunjukin simpati, misalnya teman-teman lagi sakit, terus teman-teman bilang ke lawan bicara, aku lagi sakit, I'm not fine today, gitu. Terus misalnya lawan bicara teman-teman langsung bilang get well soon, atau sorry to hear that. Nah, kalau misalnya teman-teman ditunjukkan simpati, teman-teman harus bilang, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Gitu. Itu yang nomor 4, aturan terakhir, saat seseorang berada dalam kondisi yang baik, teman-teman bisa bilang, aku baca dulu bahasa Inggrisnya. When someone is in good condition, you can say, A, glad to hear that. B, it's nice. C, it's good. D, congratulations. E, your reply, thank you. Nah gitu. Saat teman-teman ngerasa kondisi lawan bicara teman-teman itu baik, kayak dia habis menang lomba atau dia lagi sehat, teman-teman bisa pilih aja yang satu dari ini. Glad to hear that, it's nice, it's good, or congratulations. Tapi biasanya kalau congratulations itu dipakai kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa teman-teman beri selamat. Kayak misalnya dia habis menang lomba, dia habis punya keponakan baru atau punya barang baru, apa deh pokoknya. Teman-teman bisa bilang congratulations. Habis itu kalau sisanya teman-teman bisa glad to hear that atau it's nice atau it's good. Ini aku kasih contoh dulu ya. Misalnya yang A. Halo. Dia ngomong sama B. Hello B. How are you? Terus yang B balas, I'm not fine. I have a headache. Oke. Nah, yang A pertama nyapa dulu. Halo B, apa kabar? Dan B bilang, I'm not fine, aku lagi nggak baik. I have a headache, aku lagi sakit kepala. Gitu. Nah, yang A-nya, karena kondisi B-nya sedang tidak baik, berarti teman-teman harus pakai aturan yang nomor 2. Terserah, karena kan dia lagi kurang sehat, teman-teman bisa bilang get well soon. Gitu. Get well soon, lekas sembuh. Nah, saat si A sudah menunjukkan simpatinya ke B, B harus bilang terima kasih. Tapi bilang terima kasihnya kayak di aturan nomor 3. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Oke, gitu ya teman-teman. Habis itu lanjut ke nih, sampai jumpa dan mohon maaf. Say dalam bahasa Inggris saying goodbye and sorry. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Ini teman-teman kalau misalnya mau meninggalkan lawan bicara teman-teman atau mau minta maaf kalau bicara teman-teman bisa pakai ini kosakata dari 4 ini. Salah satu dari 4 ini. Kalau tuh ada goodbye, selamat tinggal, take care, hati-hati, I'm sorry, maafkan saya, I promise, saya berjanji, gitu. Ada lagi nih, 5, late, terlambat, next time, lain waktu, broke, memecahkan, fix, membenarkan. Itu misalnya, I promise I will fix it. Aku berjanji, aku akan membenarkannya. Atau enggak, I promise I will not broke it. Saya berjanji tidak akan
memecahkannya gitu. Tunggu, I promise next time, saya berjanji lain waktu. Konteksnya apa terserah teman-teman. Misalnya I promise next time I won't be late. Saya berjanji lain waktu aku tidak akan terlambat. Seperti itu. Nah, bisa ada peraturan juga teman-teman kalau untuk mengucap sampai jumpa dan mohon maaf. Nih, pertama, when we leave someone, we can say goodbye. Kalau teman-teman meninggalkan seseorang, bisa bilang goodbye. Nomor dua, when we want to end a conversation, we can say goodbye. Kalau mau mengakhiri sebuah pembicaraan, bisa ngomong goodbye juga. Yang ketiga, when you make a mistake, you have to say sorry. Kalau teman-teman membuat kesalahan, mistake itu kesalahan. Kalau teman-teman membuat kesalahan, teman-teman bisa bilang maaf. Harus malah. Harus banget bilang maaf ya, teman-teman. Oke, lanjut ke selanjutnya. Bertanya nama. Oke, di bertanya nama, nih, bahasa Inggrisnya asking for names. Kosakata yang harus teman-teman tahu dalam bertanya nama itu pertama, what is your name? Siapa namamu? Yang kedua, my name is, taruh namanya siapa? Atau yang ketiga, I'm, saya. Peraturannya ada berapa nih? Ada dua doang peraturannya ternyata. Satu, when you ask someone name, you say, what is your name? Terus yang kedua, reply, my name is or I'm. Bla 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 gitu. Pertama, teman-teman kalau mau nanya nama, teman-teman bisa nanya, what is your name? Namamu siapa? Gitu. Yang kedua, kalau teman-teman ditanya, teman bisa balas, my name is, misalnya kalau aku, my name is Zidane. Atau bisa aja pakai I'm. Langsung, I'm Zidane. Kayak gitu ya teman-teman. Lanjut ke memperkenalkan orang lain. Oke, dikit lagi nih teman-teman. Memperkenalkan orang lain. Atau bahasa Inggrisnya introducing someone else. Kosakata yang harus teman-teman bisa untuk memperkenalkan orang lain itu ada nice to meet you atau senang bertemu denganmu. So ada introduce artinya memperkenalkan. Kalau new friend, teman baru. Ini teman-teman bisa lihat di dialognya. So, nih ada rule juga, ada oh nih maaf teman-teman, yang ini salah. Ini ada di slide selanjutnya. Maaf aku. Nih nomor 4, please meet my friend. Mari bertemu teman saya gitu. Nah, bisa juga kalau memperkenalkan orang lain juga ada peraturan. Nah, ini peraturannya yang tadi yang aku coret. Aku tuh entah kenapa ketulis di situ. Maaf ya teman-teman, abis ini. Peraturannya yang pertama, when we introduce someone, we can say, kalau kita ingin memperkenalkan seseorang, kita bisa bilang, satu, please meet my friend, Santi. Atau enggak, kalau kamu teman-teman bilang kayak A, teman-teman harus bilang, this is Santi. Gitu. Bukan sih, sebenarnya teman-teman bisa pilih yang A atau yang B. Misalnya teman-teman mau memperkenalkan aku, please meet my friend Zidane. Atau enggak teman-teman bisa bilang, this is Zidane. Itu kalau misalnya teman-teman mau memperkenalkan aku ke teman-teman lain gitu ya. Itu nah balasnya, ya udah balasnya sama aja terserah. Bisa how do you do atau nice to meet you. Gitu. Oke. Selanjutnya bertanya usia. Nah, kalau bertanya usia cukup simple kok. Kalau bahasa Inggris bertanya usia itu asking for age. Kosakata yang teman-teman harus bisa, how old are you atau how old are you artinya berapa usia Anda, atau teman-teman bisa pakai excuse me, maaf atau permisi. Biasanya teman-teman itu harus pakai excuse me dulu baru nanya gini. Excuse me, how old are you? Nah, teman-teman ya udah bisa bilang aja. Saat teman-teman umurnya 15 tahun, berarti I am 15 years old. Tuh teman-teman umurnya misalnya 14, berarti I am 14 ya, 14 years old. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke bertanya alamat. Nah nih bertanya alamat atau kalau di bahasa Inggris saya asking for address. Kosakata yang harus teman-teman bisa adalah pertama, first. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Second, where is your address? Third, street, jalan. Fourth, hall, village. Five, near, dekat. Kosakatanya ya. Tapi kalau untuk bertanya alamat cukup 1 sama 2 aja. Lanjut peraturan.
Kalau teman-teman ditanya where do you live atau teman-teman mau nanya where do you live, lawan bicara kalau misalnya teman-teman ditanya, teman-teman harus jawab I live near the Hall Village. I live on Merdeka Street. I live at 9th Merdeka Street. Gitu ya. Maksudnya harus kalau ditanya where do you live, teman-teman harus jawab di depannya I live. I live. I live gitu. Aku tinggal gitu. Aku tinggal di mana maksudnya. Terus kalau near itu artinya dekat. Teman-teman harus kalau udah bilang near harus bilang lokasinya apa. Misalnya rumah teman-teman dekat sama balai desa, teman-teman bisa bilang I live near the Hall Village. Atau enggak teman-teman rumahnya di Jalan Merdeka, berarti teman-teman bisa bilang on Merdeka Street. Terus itu kalau teman-teman bilang kalau teman-teman mau bilang rumahnya secara spesifik nomor berapa, bilang aja at 9th Merdeka Street. Nih ya. Kalau teman-teman bilangnya cuma di nama jalan, teman-teman harus pakai on. Tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik, misalnya pakai nomor rumah, harus pakai at. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau peraturan yang kedua, alamat. Ditanya alamat, what is your address? Nah, address tuh yang A, it's on Sumbawa Street. Kalau cuma nama Jawa, kalau cuma jalan, street itu jalan ya. Kalau cuma jalan, teman-teman cuma pakai on. Terus kalau misalnya teman-teman mau nyebut nama kota, kampung, desa, atau nama daerah teman-teman, teman-teman pakainya in. Gitu. Nah, terus kalau teman-teman mau spesifik, pakainya at. Ini kan dia spesifik, at number 6 di Ponorogo Street. Gitu ya teman-teman, sudah bisa bedain ya, on, at, sama in. Oke, lanjut. Nah, udah selesai teman-teman. Sekarang yang terakhir nih grammar zone. Grammar zone itu teman-teman cukup dihafal aja ini karena ini emang dihafal sih sebenarnya kayak nih. I itu temannya am, you temannya are, he temannya is, she temannya is, they temannya are, we temannya are, it temannya is. Contohnya kalau I sama am, I am Nina. Kalau you sama are Iwan. He sama is, he is Anton. Dan lain-lain. Nah, bisa juga nih sekarang yang penggunaan kata ganti milik atau possessive pronouns. Kalau subjeknya I, possessive pronouns-nya my. Contohnya, it is my book. Gitu. Teman-teman, misalnya he yang ini ya. He, possessive pronouns-nya his. Kalau di contoh kalimatnya jadinya, it is his bag. Gitu ya, teman-teman. Oke, kalau grammar zone, aku harap teman-teman cukup ngapain aja ya, karena emang ini lumayan banyak. Oke. Ya, segitu dulu dari aku. Semoga teman-teman paham sama penjelasan aku. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan ke aku. Gak apa-apa, aku bakal langsung jawab nanti. Terima kasih setelah sudah memerhatikan penjelasan aku. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.